Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, kami dari kelompok kuliah kerja nyata KKN Universitas Lampung periode 2 tahun 2021 yang melaksanakan KKN berlokasi di Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Bakung merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Bakung memiliki luas wilayah kurang lebih 120 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 7.309 jiwa. Wilayah Bakung terdiri dari 3 lingkungan dengan total 19 RT. Jumlah tingkat pendidikan yang terdapat di Bakung yaitu terdapat 1 SD, 1 SMP, 1 Madrasah Ibtidaiyah, 4 TK, dan 4 PAUD. Bakung juga memiliki warga yang membuka kursus keterampilan. Salah satunya keterampilan menjahit atau tata busana dan juga kursus montir mobil atau motor. Program kerja kami yang pertama yaitu TPQ atau Taman Pendidikan Quran. Pelaksanaan proja ini didasari oleh kurangnya tenaga pengajar di TPQ serta kurangnya antusias anak-anak dalam mengikuti agenda rutin di TPQ. Kegiatan yang dilakukan adalah mengajarkan mengaji kepada anak-anak Bakung secara perlahan agar bisa ditangkap dengan mudah, bisa diikuti, dan bisa diingat dengan baik. Kemudian, memberikan kuis-kuis sederhana berupa tanya jawab singkat dengan memberikan sedikit hadiah kepada anak-anak yang bisa menjawabnya, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk mereka belajar lebih giat lagi. Kami juga berkoordinasi dengan guru mengaji yang sudah tetap mengajar di sana terkait perkembangan murid-murid TPQ dalam pemahamannya terhadap bacaan huruf-huruf hijaiyah maupun Al-Quran. Harapannya, anak-anak Bakung menjadi lebih semangat dalam mengikuti kegiatan TPQ. Kegiatan TPQ biasanya diawali dengan sholawat, membaca doa sehari-hari, membaca doa mau belajar, baru kemudian dilanjut dengan kegiatan mengajinya. Setelah itu akan ditutup dengan bersama-sama menghafalkan nama-nama Nabi dan Rasul, nama-nama malaikat, menyebutkan rukun iman dan rukun Islam, barulah ditutup dengan doa kepada kedua orang tua dan juga doa selesai belajar. Berikutnya adalah program kerja Jumat Bersih. Proja ini didasari oleh banyaknya sampah, daun-daun kering bertumpuk, dan rumput-rumput liar di sekitar jalan desa Bakung, serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan dalam Prokja ini dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti gotong royong yang dilakukan pada hari Jumat dan penyemprotan disinfektan yang dilakukan selama 2 minggu di seluruh rumah-rumah Kelurahan Bakung. Kegiatan gotong royong ini dimulai dari membersihkan sampah-sampah, rumput-rumput liar, dan juga daun-daun kering, pembersihan kantor kelurahan, serta kami turut serta dalam melakukan kegiatan membersihkan taman toga. Kerja bakti sangat bermanfaat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Kerja bakti juga dapat menjadi wadah silaturahim antar warga. Dengan ikut dalam kegiatan ini, warga yang satu bisa bertemu dan berbincang satu dengan yang lainnya. Hal itu akan memperkukuh silaturahim antar warga serta dapat mengajak anak-anak dalam kegiatan ini, memungkinkan mereka saling mengenal satu dengan yang lain, dan mengajarkan tentang bagaimana menjaga lingkungan dan alam. Diharapkan masyarakat desa dapat tetap terus menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan berbagai penyakit. Program kerja kami yang selanjutnya yaitu sosialisasi COVID-19. Salah satu faktor penyebabnya sudah pasti karena pandemi COVID-19, dan kondisi warga di lingkungan Bakung adalah masih kurangnya penerapan akan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Setelah dilakukan pengamatan dan juga wawancara langsung dengan Pak Lurah maupun warga Bakung, disimpulkan bahwa warga Bakung masih kurang memahami dan menyadari betapa pentingnya penerapan 5M demi pencegahan penyebaran COVID-19 di sekitar kita. Sehingga kami melakukan beberapa pendekatan sederhana tetapi bermakna untuk memberi pemahaman lebih kepada warga Bakung mengenai pentingnya menjaga 5M dan beberapa cara pencegahan lain untuk terhindar dari COVID-19. Kami memutuskan untuk melaksanakan sosialisasi ini menjadi 3 sesi, yaitu pertama di lingkungan 1 Kelurahan Bakung, kemudian di lingkungan 2, dan terakhir di lingkungan 3. Mayoritas masyarakat antusias dalam sosialisasi COVID-19 ini, dan diharapkan dari sosialisasi COVID-19 ini, masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan serta 5M. Tentunya, sebelum melaksanakan program kerja ini, kami melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan mengenai pelaksanaan program kerja ini. Program kerja yang selanjutnya yaitu penyuluhan kebersihan diri dan lingkungan.
di mana bentuk kegiatannya berupa pembuatan sabun, mempraktekkan pembuatan sabun di depan warga Bakung, dan juga membagikan sabun-sabun yang telah dibuat kepada warga Bakung. Pembuatan sabun ini ditujukan untuk mengingatkan para warga akan pentingnya kebersihan diri dan lingkungan. Kegiatan yang kami lakukan yaitu mempersiapkan bahan-bahan untuk pembuatan sabun, terdiri dari Texapon untuk mengangkat kotoran ketika mencuci tangan, SLS untuk membuat busa pada sabun, garam untuk memberi kekentalan pada sabun, serta ada bahan seperti pewangi, pewarna, dan juga terdapat hand sanitizer sebagai antiseptik pada sabun. Kemudian, kami mengolah sebagian besar bahan tersebut untuk dijadikan sabun yang siap dibagikan kepada warga Bakung, serta sebagian bahan yang lain digunakan untuk mempraktekkan pembuatan sabun di depan beberapa warga Bakung. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian warga terkait ekonomi praktis di mana sabun-sabun ini nantinya dapat dijadikan ladang bisnis yang murah, mudah, dan menguntungkan. Beberapa hal ini juga dijadikan sebagai pendekatan kepada warga dalam hal menyampaikan pentingnya kebersihan diri dan lingkungan. Program kerja yang selanjutnya yaitu penanaman toga. Tanaman obat merupakan salah satu unsur penting dalam upaya pelaksanaan pengendalian kesehatan, terutama dalam upaya peningkatan daya tahan tubuh. Tanaman obat sudah dikenal sejak dahulu dalam pengobatan tradisional, namun penggunaannya sebagai bahan baku belum dimanfaatkan secara optimal. Upaya yang telah dilakukan masih tertuju kepada khasiat dan kegunaannya, tetapi tidak dengan penanamannya. Banyak lahan-lahan di sekitar Kelurahan Bakung yang kurang dimanfaatkan. Kegiatan dilakukan dengan melakukan penanaman toga di lahan yang tersedia. Lahan di depan Kelurahan Bakung menjadi salah satu lahan yang dapat ditanami toga. Pemilihan jenis toga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta rekomendasi dari BPOM. Lahan yang tersedia dibersihkan dari daun-daun yang telah menumpuk serta tanaman-tanaman liar yang masih hidup ataupun tanaman yang telah ditanam namun sudah mati. Penanaman dilakukan dengan memasukkan bibit-bibit ke dalam pot berukuran kecil hingga sedang dan ditambah dengan pupuk organik agar lebih optimal pertumbuhannya. Proyek yang terakhir adalah penyuluhan dosen. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan menghadirkan kelima dosen dari Universitas Lampung dengan berbagai macam bidang ilmu yang dimiliki. Yang pertama ada Dr. Agung Abadi Kiswandono MSc yang menyampaikan materi tentang pembuatan sabun cair. Kemudian ada Dr. Heni Siswanto SHMH yang menyampaikan tentang penyuluhan di bidang hukum. Kemudian ada Yulia Kusumawardani SHLLM yang menyampaikan materi tentang pemahaman pinjaman online yang benar secara hukum. Kemudian ada Dr. Randa Sumiharni STMT yang menyampaikan materi tentang penanganan banjir. Dan terakhir terdapat Dr. Munaris SPD MPD yang menyampaikan materi tentang penggunaan berbahasa yang baik dan benar. Sosialisasi ini diadakan di kantor Kelurahan Bakung dengan warga Kelurahan Bakung sebagai pesertanya. Dilaksanakan dengan sesi bertahap per materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Masing-masing dosen akan menyampaikan materinya secara bertahap dengan menggunakan pendekatan yang tepat terhadap warga, sehingga warga pun bisa memahami materi yang disampaikan oleh dosen dengan tepat sasaran. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan warga terutama selama masa pandemi seperti sekarang ini. Dikarenakan sering tersebarnya hoaks-hoaks yang mudah dipercaya oleh warga, diharapkan materi ini dapat menghindari warga-warga Bakung dari menjadi korban termakan hoaks. Kegiatan KKN kami ditutup dengan acara penarikan dari Unila oleh DPL KKN Bakung. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.